Hai, bersama Maru di sini. Selamat datang di ruang kelas. Kita akan belajar diagram lingkaran dan persamaan. Simak videonya. Soal nomor 1. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp600.000. Sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah Rp570.000. Harga sebuah koper dan 2 tas adalah A. Rp240.000, B. Rp270.000, C. Rp330.000, D. Rp390.000. Baiklah, kita akan menjawab soal nomor 1. Bahwa di soal tersebut diketahui ada dua barang, yaitu koper dan tas. Nah, di sini kita misalkan koper sama dengan X dan tas adalah Y. Di dalam soal ada 2 koper dan 5 tas dengan harga Rp600.000. Jadi di sini 2X ditambah dengan 5Y dengan harga Rp600.000. Kemudian persamaan yang kedua itu 3X, yaitu 3 koper dengan 2 tas atau 2Y dengan harga Rp570.000. Kita di sini mengalikannya dengan persamaan paling depannya itu di sini 3, kemudian di sini 2. Dibalik aja gitu. Bisa juga menggunakan Y ini, angka yang ada di Y. 2 di atas, 5 di bawah. Oke, langsung saja. Di sini 6X ditambah dengan 5Y dikali 3, 15Y. Kemudian 600.000 dikali 3, Rp1.800.000. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 2Y dikali 2, 4Y. 570 dikali 2 sama dengan, di sini 4, 2 kali 5, 10 ditambah 1, Rp1.140.000. Nah, kita eliminasi. 6X dikurangi 6X sama dengan 0, 15Y dikurangi 4Y sama dengan 11Y. 1.800 dikurangi 1.140 sama dengan berapa? Di sini 0, di sini 6, 7 kurangi 1 sama dengan 6, 1 kurangi 1 itu 0. Oke, di sini 660.000. Nah, 11Y. Jadi di sini kita tulis Y, 11-nya kita pindahkan ke bawah karena ini akan menjadi pembagi, yaitu 11. Jadi 660.000 dibagi 11 sama dengan Rp60.000. Jadi diketahui bahwa Y dengan harga Rp60.000. Kemudian kita substitusi salah satu dari persamaan ini, kita ambil saja yang paling kecil yaitu 3X. Kita ambil aja yang 2X plus 5Y itu. 2X plus 5Y sama dengan Rp600.000. Jadi di sini 2X plus 5, karena di sini sudah diketahui Y-nya berapa, yaitu 60.000. Kini kita pindah Rp60.000. Kita kalikan sama dengan 600.000. Jadi 2X ditambah 5 kali 60.000 sama dengan 300.000. Rp300.000. Sini Rp600.000. Nah, kita pindahkan angka Rp300 itu ke kanan. Kalau dipindahkan menjadinya adalah
pengurangan. Jadi di sini kita tulis saja 2x sama dengan Rp600.000 dikurangi Rp300.000. Jadi 2x sama dengan Rp300.000. Maka diketahui banyak x adalah Rp300.000 dibagi dengan 2 sama dengan nggak ketangkap di gambarnya. 300.000 dibagi 2 sama dengan 150.000. Jadi diketahui harga X adalah 150.000. Nah, sedangkan ditanya berapakah harga sebuah koper dan 2 tas. Oke, berarti koper itu X, sebuah berarti kita tulis saja X ditambah dengan 2Y sama dengan berapa? Ini pertanyaannya. Jadi kita substitusi aja kedua X dan Y ini. Jadi kita substitusi X-nya adalah 150.000 sedangkan Y di sini 2, kita tulis 2 dulu. Sedangkan Y adalah 60.000. Oke, kita pelan-pelan menuju hasilnya. Oke, ini udah jadi 150. 2 dikali 60.000 adalah 120.000. Jadi harga sebuah koper dan 2 tas adalah 150 ditambah dengan 120 menjadi Rp270.000. Begitu. Soal nomor 2. Nugraha membeli 3 kg jeruk dan 2 kg jambu, dan ia harus membayar Rp16.000. Sedangkan Dewi membeli 6 kg jeruk dan 1 kg jambu dengan harga Rp26.000. Berapakah harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu? A. Rp30.000, B. Rp32.000, C. Rp40.000, D. Rp50.000. Oke, kita jawab soal yang kedua. Ada jeruk dan jambu. Kita misalkan jeruk adalah X, jambu adalah Y. Oke, diketahui bahwa ada 3 kg jeruk dan 2 kg jambu dengan harga 16.000. Berarti di sini 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 16.000. Yang kedua, ada 6 kg ada 6 kg jeruk dan 1 kg jambu. Berarti 6 kg jeruk adalah 6X, 1 jambu adalah Y. Dengan harga Rp26.000. Oke, kita langsung kalikan. Di sini 6, di sini 3. Jadi mana 6 dan 3 ini? Yaitu kita ambil dari persamaan yang paling depan. Di sini ada 6X dan 3X. Kita pindahkan aja angkanya doang. Oke, kita langsung saja kalikan. 3X dikali 6 adalah 18X ditambah dengan 2Y dikali 6, 12Y. 16.000 dikali 6, 6 kali 6, 36, simpan 3, 6 kali 1, 6 ditambah 3, 96.000 rupiah. Lanjut, di sini 6X dikali 3 adalah 18X, Y dikali 3 adalah 3Y, 26.000 dikali 3 berapa? 3 kali 6, 18, simpan 1, 6, 3 kali 2, 6, ditambah 1, 78.000 rupiah. Oke, kita langsung eliminasi.
18x dikurangi 18x sama dengan 0. 12y dikurangi 3y adalah 9y. Y ya, ini y. 96.000 dikurangi 78.000 berapa? 16 kurangi 8 adalah 8. 8 kurangi 1. 8 kurangi 7 adalah 1. Jadi 18.000. Oke. Y. Kita 9-nya kita taruh ke bawah, yaitu menjadi pembagi. Kemudian di sini kita tulis lagi 18.000. Jadi Y adalah sama dengan 18 dibagi 9, 2 ditambah 0,3. Jadi Y atau jambu dengan harga Rp2.000. Oke, kita substitusi salah satu persamaan ini. Kita ambil aja yang paling atas saja deh. Yang di sini kita tulis 3x dulu ditambah 2y sama dengan 16.000. Oke. Karena kita sudah mengetahui y adalah Rp2.000, kita langsung substitusi y. Jadi kita tulis kembali 3x ditambah dengan 2 dikali 2.000. Oke. Adalah 16.000. Jadi kita 3x kembali tulis 2 kali 2.000 4.000 sama dengan 16.000. Jadi kita kembali tulis di sini 3x karena 4.000 ini kita pindah posisinya ke kanan menjadi pengurang. Kalau yang 3x dipindah jadi pembagi karena ada ini x-nya atau apa namanya, itu ada x-nya, jadi kita itu harus ke bawah. Oke, lewati aja lah, nanti saya skip. Oke, 16.000 di sini kita tulis 16.000. Salah deng, di sini kita kurangi 4.000. Oke, jadi 3x sama dengan 16.000 dikurangi 4.000, 12.000 rupiah. Sini kita x, kemana 3-nya? Ditaruh ke bawah menjadi pembagi 12.000. Jadi x sama dengan 12.000 dibagi 3 adalah Rp4.000. Sedangkan pertanyaannya yaitu berapa harga 10 kg jeruk dan 5 kg jambu. Jadi kita di sini tulis 10x ditambah dengan 5y. Berapa harganya? Pertanyaan. Oke, di sini 10x bahwa kita sudah mengetahui x adalah 4.000. X dikali 4, Rp1.000. Kita dalam kurung ditambah dengan 5 dikali y berapa? Rp2.000. Oke, di sini y Rp2.000. Maka di sini berapa? Kita masih tanda tanya. Kita lanjut lagi. 10 dikali 4.000 sama dengan Rp40.000. 5 dikali 2.000 adalah Rp10.000. Berapa? Oke. Jadi berapa? Yaitu Rp50.000. 40.000 ditambah 10.000. Jadi harga 10 jeruk dengan 5 kg jambu adalah Rp50.000. Soal nomor 3. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Berikut adalah data olahraga kesukaan siswa kelas 9. Dalam diagram lingkaran, siswa suka badminton sebanyak 20%, siswa yang menyukai basket sebanyak setengah diagram lingkaran, sepak bola ditunjukkan dengan sudut siku-siku dalam diagram lingkaran, dan siswa yang menyukai olahraga lari ditunjuk dengan warna biru. Berdasarkan diagram tersebut terdapat data seluruh siswa kelas 9.
Dari hasil pengamatan terdapat 40 siswa dalam kelas tersebut. Maka berapakah siswa yang gemar berolahraga lari? A. 7, B. 5, C. 3, D. 2. Baiklah, kita akan menjawab soal yang ketiga, yaitu tentang diagram lingkaran. Nah, karena berhubung di sini ada gelas, saya gambarkan lingkarannya pakai gelas ini. Karena kalau nanti gambar dengan tangan tanpa gelas, takutnya jelek, nanti dibully sama kalian semua. Kita sambil ngopi juga sih. Oke. Gambarnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke. Ini. Kemudian kita tarik ke sini. Dan sini anggap saja ini adalah gambar diagram lingkaran yang sempurna. Nah, berdasarkan soal yang ada di sini adalah 20% itu yang menyukai badminton. Kita tulis badminton. Di sini lari. Kemudian di sini adalah apa ini? Sepak bola. Sepak bola. Oke. Dan satunya yang paling banyak ini basket. Baiklah, kita jawab langsung ya. Oke, karena kita sudah mengetahui banyak badminton, yaitu 20% dari jumlah siswa. Berapa jumlah siswanya? Berdasarkan soal, jumlah siswanya adalah 40 siswa. Yang ditanya banyak siswa yang menyukai lari. Ingat, yang ditanya adalah banyak siswa, bukan berapa persen jumlah siswa. Kita coba akan membaca diagram lingkaran ini. Kalau kita semua diagram lingkaran ini dinyatakan dengan persen, maka sebanyak 100%. Oke, maka sebanyak 100%. Dalam 100% itu sama dengan 40 siswa. 100% sama dengan 40 siswa. Kita langsung saja baca diagramnya. Nah, basket sebanyak setengah dari banyak siswa. Oke, kemudian sepak bola seperempat dari banyak siswa. Dari mana kita mengetahui seperempat? Karena ini bentuknya siku-siku. Kalau dia siku-siku, di sini 50%, di sini kalau setengah lingkaran berarti sebanyak 50%. Kalau dia seperempat sebanyak 25%. Jadi sisanya di sini adalah 5%. Oke. Kalau kita nyatakan dengan ini lari, ditanya adalah lari. Lari sama dengan, karena di sini dinyatakan dengan persen, kita ulang lagi, kita tulis 100%. Kalau persen itu sempurnanya adalah 100. Jadi di sini kita tulis 100% dikurangi banyak siswa yang menyukai badminton dikurangi dengan banyak siswa yang menyukai, ditambah di sini ditambah dengan banyak siswa yang menyukai sepak bola dan basket. Oke, kita belajar lagi mengulang lagi membaca diagram ini. 100% dikurangi badmintonnya berapa? Kita sudah ketahui 20%. Sebanyak 20% ditambah dengan sepak bola. Sepak bolanya seperempat dari lingkaran.
yaitu 25%. Tambah dengan basket. Basket setengah lingkaran, berarti kalau setengah lingkaran dinyatakan dengan persen itu sebanyak 50%. Nah, jadi lari sama dengan 100% dikurangi 20% ditambah 25%, 45% ditambah dengan 50%, jadinya 95%. Jadi, banyaknya siswa yang suka lari adalah 5%. Nah, ini belum selesai, karena pertanyaannya adalah berapa siswa yang menyukai lari. Jadi, lari sama dengan, kita sudah mengetahui persenannya yaitu 5%. Kita di sini tulis di atas, dibagi dengan 100 dikali dengan banyak siswa. Oke. Maka akan kita menemukan hasilnya 5 dikali 40, 5 dikali 40 adalah 200 dibagi 100. Maka ditemukan hasil sebanyak 200 dibagi 100 adalah 2. Jadi, siswa yang menyukai lari sebanyak 2 siswa. Itu jawabannya. Perhatikan penyajian diagram lingkaran di bawah ini. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh mata pencaharian desa Sukamakmur. Petani 60 derajat, polisi 20 derajat, PNS 30 derajat, pengangguran diketahui dengan sudut siku-siku, buruh belum diketahui. Apabila jumlah penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 300 orang, berapakah yang berprofesi sebagai buruh? A. 900, B. 1350, C. 450, D. 2400. Kita bahas soal selanjutnya tentang diagram juga, diagram lingkaran. Saya sudah menggambarkan lingkarannya, kita langsung buat diagramnya. Oke. Di dalam soal, saya melihatnya seperti ini. Gambar diagramnya. Kemudian seperti ini harusnya lurus ya, ini lurus. Kemudian kita tarik sini lurus. Oke, di sini juga lurus. Di sini adalah sudut siku-siku. Nah, di dalam soal lingkaran ini dinyatakan dengan derajat. Di sini kita tulis dulu, di sini petani, polisi, PNS, pengangguran, buruh. Telah diketahui banyaknya petani yaitu sebanyak 60 derajat. Kemudian polisi sebanyak 20 derajat. Dan PNS sebanyak 30 derajat. Nah, kita di sini akan membaca diagram. Nah, kalau di sini diketahui bahwa sudutnya siku-siku, maka besar sudut siku-siku itu wajib 90 derajat. Oke. Nah, sedangkan diketahui penduduk yang berprofesi sebagai polisi sebanyak 300 orang. Itu sama dengan 20 derajat. Nah, ditanya berapa orang yang menjadi buruh? Oke. Nah, karena di sini dinyatakan dengan derajat, nah di dalam lingkaran itu wajib hukumnya besar derajatnya adalah
360 derajat. Oke, 360 derajat. Nah, yang ditanya kita ini dulu, berapa besar derajat dari buruh ini? Oke, caranya adalah buruh sama dengan, karena besar derajat dari lingkaran adalah 360 derajat dikurangi petani ditambah polisi, dalam kurung ya, tambah polisi ditambah PNS ditambah pengangguran. Oke. Petani sama dengan 360 derajat dikurangi, di sini ditanya buruh. Buruh sama dengan 360 derajat dikurangi banyak petani berapa? 60 derajat ditambah 20 derajat, polisinya 20 derajat, PNS-nya 30 derajat, penganggurannya 90 derajat. Maka 360 derajat dikurangi 60 ditambah 80, 60 ditambah 20, 80, 80 ditambah 30, 120, 120 ditambah 90, 200 derajat. Oke. Maka 360 dikurangi 200 adalah 160 derajat. Jadi kita telah mengetahui berapa banyak buruhnya. Tapi di sini belum selesai. Karena yang ditanya berapa banyak orang yang berprofesi sebagai buruh. Jadi buruh sama dengan besar sudut buruh. Kita menyatakan sudut itu pakai seperti ini, sudut buruh dibagi besar sudut polisi dikali dengan berapa? Polisinya ada berapa? Polisinya ada 300 orang. Nah, kita jawab buruh sama dengan besar sudut buruh berapa? 160 dibagi berapa banyak sudut polisi, yaitu 20 dikali dengan 300 orang. Jadi kita bagi aja dulu. 16 dibagi 2, 8. Di sini berarti kita turunkan nolnya, 80 dikali 300 orang. Maka banyak buruh adalah 2.400. Itu jawabannya. Sorry, tidak kelihatan ini.